傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前、いくらでも。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Baku Otome Breaker chapter yang ke-158-nya. Dimana secara garis besar, semua isi potongan ceritanya nantinya akan kembali menggambarkan tentang interaksi seperti apakah yang sekarang akan dilakukan oleh Ume dan juga Chika setelah pertarungan dari mereka berdua sekarang semuanya sudah selesai. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang seperti apa isi bocoran cerita singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga Baku Otome Breaker chapter yang ke-158-nya kini akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan cerita singkat dari sudut pandang Chika. Mengingat pada halaman itu, Chika pun langsung bercerita kepada kita bahwa seumur hidupnya, Chika adalah orang yang sangatlah benci sekali dengan air hujan. Serta dia pun sama sekali tidak pernah merasakan bagaimana rasanya bisa mandi hujan seperti sekarang. Karena menurut Chika, dia sangat tidak suka jika tubuhnya dibuat menjadi basah akibat terkena air hujan. Serta dengan adanya hujan, maka Chika pun jadi tidak bisa melihat pertunjukan dari kembang api ketika malam hari sudah tiba. Tapi entah kenapa, ketika dirinya sekarang bisa bertarung melawan Umemiya, maka semua perasaannya itu sekarang justru malah bisa berubah. Mengingat pada halaman ini, Chika pun langsung berkata seperti ini di dalam hatinya, bahwa dirinya sangat suka sekali dengan air hujan. Karena ini adalah pertama kalinya di dalam hidup Chika bisa merasa tenang dan juga Chika pun bisa merasa bahagia ketika dirinya sedang bertarung melawan Umemiya tepat di bawah guyuran hujan tersebut. Nah, setelah melihat semua potongan cerita singkat dari apa yang sebenarnya dirasakan oleh Chika Takeshi, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Umemiya. Di mana pada kesempatan tersebut, Ume pun langsung berkata seperti ini kepada Chika, tepat sebelum Chika dan juga Endo kini akan segera pergi dari atas atap gedung sekolah mereka. Chika, apakah dirimu mau tahu apa rahasiaku untuk bisa berteman dengan orang lain dan juga untuk bisa merubah hati dari orang lain di sekitarku? Jawabannya sangatlah sederhana sekali, yaitu dirimu harus bisa belajar untuk bisa memanggil teman-temanmu dengan menggunakan namanya. Karena dengan cara seperti itu, maka mereka pun akan bisa jadi tahu bahwa dirimu sangat menghargai mereka dan juga sangat peduli kepada perasaan mereka. Serta dengan cara seperti itulah, maka dirimu akan mudah untuk bisa berteman dengan siapa saja. Mendengar ucapan dari Umemiya barusan, Chika pun seketika langsung menjadi tertunduk. Lalu setelah terdiam beberapa saat, maka Chika pun segera membalas semua ucapan dari Umemiya barusan. Baiklah, kalau begitu sampai bertemu lagi Hajime Umemiya. Di momen itulah, Ume pun saat ini langsung menjadi tersenyum. Karena pada akhirnya, Chika mau mendengarkan semua saran dari dirinya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada kesempatan yang sama ini, Ume pun segera berkata kepadanya lagi, bahwa jika mereka main ke dalam kota Makochi, maka jangan segan-segan untuk bisa mampir ke sekolah Furin, dan juga jangan ragu untuk bisa meneleponnya. Tapi, karena saat ini Ume dan juga Chika belum bertukar telepon, maka sekarang Ume pun segera meminta Chika untuk dapat mencatat nomor dari Umemiya. Namun karena tubuh dari Chika sekarang sudah lemas, maka dia pun jadi tidak bisa mengambil handphonenya untuk bisa mencatat. Sehingga untuk saat ini, Endo pun seketika langsung berkata kepada Umemiya bahwa Ume tinggal menyebutkan nomor teleponnya saja. Karena Endo pasti akan langsung bisa menghafalnya dan juga bisa langsung mengingatnya tanpa perlu dicatat sama sekali, walaupun Endo hanya mendengarnya sebanyak satu kali saja. Kemudian, setelah Ume sudah menyebutkan nomor teleponnya kepada Endo, maka Chika yang sekarang sedang digendong oleh Yamato Endo akhirnya langsung berkata lagi kepada Endo bahwa mulai sekarang Chika akan mencari banyak teman dan juga Chika akan mencari orang-orang kuat lainnya yang dapat membuatnya bisa menjadi merasa tertarik. Lalu pada akhir kalimatnya itu, Chika pun tiba-tiba saja langsung menyebut nama dari Yamato Endo untuk pertama kalinya dengan sangat lengkap sekali. Tentu saja semua hal tersebut berhasil membuat hati dari Endo seketika langsung menjadi tersentuh. Mengingat semenjak mereka berdua masih kecil, Chika pun sama sekali tidak pernah menyebut namanya. Tapi setelah bertarung melawan Ume dan juga setelah berhasil dikalahkan oleh Umemiya, maka Chika pun sekarang langsung menjadi berubah total, serta dia pun sekarang langsung menyebut nama dari Yamato Endo.
Hingga pada akhir halaman ini, Endo pun segera merespon semua ucapan dari Chika barusan dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Baiklah Chika, semua ucapanmu adalah perintah untukku. Jadi mari kita bersenang-senang dan juga mari kita mencari teman sebanyak mungkin. Mulai dari sanalah, Endo dan juga Chika akhirnya sekarang langsung pergi dari sekolah mereka. Di mana di dalam praktiknya, ketika Endo sekarang sudah mulai berjalan, dia pun kini langsung berpamitan kepada Sakura lagi. Sakura, jangan lupakan janji kita berdua. Bahwa jika kita memiliki waktu kosong, maka kita akan bertemu lagi untuk dapat sekedar berbicara ataupun untuk bisa sekedar bermain. Jadi sampai jumpa lagi nanti dan juga terima kasih untuk semuanya. Mendengar ucapan itu dari Yamato Endo, Sakura pun sekarang hanya bisa terdiam. Karena kenyataannya dirinya sama sekali tidak tahu harus menjawab seperti apa. Nah, setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah pertarungan dari Ume melawan Chika sekarang akhirnya sudah selesai, maka pada halaman yang berikutnya, Sakura pun akhirnya langsung mengambil telepon yang ada di kantong celana. Kemudian dia pun segera mengabari semua teman-temannya bahwa pertarungan di atas atap sekolah antara Ume dan juga Chika akhirnya sekarang sudah selesai dengan sebuah hasil akhir berupa kemenangan bagi Hajime Umemiya. Tidak hanya itu, karena pada akhir chapter 158 tersebut, Sakura pun kini segera berjalan untuk dapat mendekati tubuh dari Ume yang kebetulan sekarang sama sekali tidak bisa berdiri lagi. Melihat kedatangan dari Sakura itu, Ume pun kini seketika langsung menjadi tersenyum. Lalu pada akhir halamannya, mereka berdua pun akhirnya langsung melakukan pose seperti ini tanpa berkata satu patah kata pun. Wow, luar biasa banget ya. Nah, tentu saja semua cerita ini baru kami bacakan sebanyak 10 halaman saja dari total 24 halaman yang ada. Jadi sudah jelas ceritanya masih belum lengkap supaya channelnya tidak terkena pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu bagi kalian yang penasaran tentang seperti apa isi cerita lengkapnya, maka nantikan terus ya update video yang berikutnya pada hari Sabtu sore nanti. Oh iya, sebelum kami tutup video ini, maka kami pun akan menyampaikan sedikit informasi tambahan penting yang sebenarnya sangatlah sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Yaitu anime Bakuata Windbreaker season yang keduanya akhirnya kemarin sudah diumumkan bahwa mereka akan kembali tayang dan juga bisa kita saksikan sama-sama pada tahun 2025. Atau lebih tepatnya, anime Windbreaker season yang keduanya akan kembali tayang di seluruh dunia pada bulan April tahun depan. Lalu di dalam season yang keduanya ini, mereka pun akan mengadaptasi jalannya alur cerita dari dua saga sekaligus. Yang pertama adalah pertarungan melawan kelompok dari geng Kill. Dan yang keduanya adalah sebuah pertarungan panjang bersama dengan kelompok Roppo Ichiza melawan kelompok dari geng Gravel. Nah, berdasarkan hal itu, maka untuk sementara kami pun sudah bisa merangkumnya. Bahwa kemungkinan besar cerita dari season yang keduanya nanti akan berisikan lebih dari 13 episode. Karena faktanya, kejadian pertarungan dari geng Kill dan juga kejadian pertarungan melawan Roppo Ichiza terdapat di dalam manganya pada chapter 30 lebih sedikit sampai dengan chapter yang ke-87-nya. Yang artinya, terdapat sekitar 60 chapter yang nantinya akan diadaptasikan menuju ke dalam anime. Jadi, jika satu episode sama dengan 3 chapter mirip seperti anime lainnya, maka jika kita total, minimal di dalam season yang keduanya nanti, jumlah episodenya adalah sekitar 19 episode. Atau jika ceritanya dipercepat, maka minimal akan berisikan 15 sampai dengan 16 episode tergantung dari pihak studionya. Ya, apapun itu, yang jelas ini merupakan sebuah kabar baik. Karena hanya kurang dari 6 bulan lagi, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama seperti apakah cerita dari manga Windbreaker ini di dalam versi animenya. Itulah sedikit informasi singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua tepat di dalam satu video ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah cerita lengkap dari chapter yang terbarunya pada minggu ini, maka nantikan terus ya update video yang berikutnya pada hari Sabtu sore nanti. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.